Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 7 orang, yaitu saya sendiri Fauzia Azmi Karamna, Alia Ramadhaniyati, Fahru Fahreja Rahmat, Fajar Maulana Hidayat, Lutfi Mediani, dan Muhammad Taufik Ismail. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai website pemerintahan yaitu Kampus Merdeka. Pertama, saya akan memaparkan pendahuluan mengenai Kampus Merdeka terlebih dahulu. Website Kampus Merdeka adalah portal atau SIP, Sistem Informasi Publik, yang diperuntukkan bagi masyarakat, dalam hal lain ini mahasiswa, untuk mengakses layanan Kampus Merdeka. Kampus Merdeka sendiri adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk mengasah kemampuan sesuai minat dan bakat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa sebanyak 3 semester untuk belajar di luar program studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya. Kita semua pasti meyakini bahwa pembelajaran bisa terjadi di mana saja. Ruang lingkup belajar tidak terbatas, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium, tetapi juga bisa di desa, industri, tempat-tempat kerja, tempat-tempat pengabdian, pusat riset, maupun di masyarakat. Bentuk kegiatan pembelajaran yang bisa diambil oleh mahasiswa berupa kegiatan magang di industri, mahasiswa membangun desa, mengajar di sekolah, pertukaran mahasiswa, penelitian lembaga riset, pengembangan kewirausahaan, proyek mandiri, dan proyek kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan terkait organizational units dari website Kampus Merdeka. Yang pertama yaitu organizational structure atau struktur organisasi. Struktur pelayanan yang terdapat di website Kampus Merdeka ini tersentralisasi dengan adanya pengintegrasian data antara Kemdikbudristek dengan PDDikti, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. PDDikti sendiri merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Fungsi dari PDDikti yaitu sistemnya menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Pergerakan PDDikti dalam mengumpulkan fakta mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi akan dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan tinggi. Integrasi data ini bertujuan untuk menghubungkan portal website Kampus Merdeka dengan data mahasiswa yang tersimpan di PDDikti. Jika mahasiswa ingin mendaftar di salah satu program yang tersedia di Kampus Merdeka, penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sudah dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi 10 November Surabaya, dan lain-lain. Website Kampus Merdeka dibuat dan dikelola oleh tim IT Kemdikbudristek yang bekerja sama dengan PDDikti. Sejauh ini tidak ada kendala atau masalah yang berarti dalam pengoperasian website Kampus Merdeka, kecuali terkadang terjadi error seperti loading data atau halaman website yang terlalu lama, dan data mahasiswa yang tidak ditemukan di website Kampus Merdeka, padahal sudah terdata di PDDikti. Yang kedua yaitu administratif proses atau proses administratif. Layanan yang tersedia di website Kampus Merdeka adalah pendaftaran secara online untuk mahasiswa yang ingin mendaftar salah satu dari program Kampus Merdeka yang tersedia, seperti magang, kampus mengajar, proyek kewirausahaan, studi independen, dan lain-lain. Selain mahasiswa, sekolah, dosen, dan perwakilan perguruan tinggi juga bisa mendaftarkan diri di website. Sejauh ini tidak ada kendala atau masalah yang berarti dalam pemberian pelayanan dan pengoperasian website Kampus Merdeka, kecuali terkadang terjadi error seperti loading data dan halaman website yang terlalu lama,
dan data mahasiswa yang tidak ditemukan di website Kampus Merdeka padahal sudah terdata di PD Dikti. Yang ketiga yaitu resources atau sumber daya. Website Kampus Merdeka dibuat dan dikelola oleh tim IT Kemdikbudristek yang bekerja sama dengan PD Dikti. Untuk detail mengenai SDM yang terlibat dalam pembuatan SIP dan anggaran yang dikeluarkan, kami belum bisa menemukan data dari sumber resmi yang mencukupi. Yang terakhir yaitu ICT Related Learning. Kemdikbudristek sudah melakukan sosialisasi program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dan portal websitenya ke banyak daerah di Indonesia, khususnya ke perguruan-perguruan tinggi, seperti di Institut Seni Indonesia atau ISI Yogyakarta, Universitas Negeri Malang, dan di berbagai perguruan tinggi swasta di Indonesia. Dengan gencarnya sosialisasi yang dilakukan, diharapkan program MBKM ini dapat cepat terrealisasikan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ramadhaniati. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya yaitu sosioekonomi konteks. Yang pertama, sosiodemografi konteks. Perkembangan teknologi informasi serta komunikasi Indonesia sudah ada pada masa praaksara. Lukisan gua di Sulawesi yang berumur 44.000 tahun menjadi bukti perkembangan informasi serta komunikasi Indonesia di masa praaksara. Di masa Kerajaan Hindu-Buddha, perkembangan teknologi informasi Indonesia banyak menerima pengaruh dari kebudayaan India. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat Indonesia kuno banyak memakai media alamiah seperti batu prasasti, daun lontar, serta kulit hewan. Pada aspek bahasa dan aksara, masyarakat kuno Indonesia memakai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa sebagai alat komunikasi lisan dan tulisan. Teknologi informasi dan komunikasi modern Indonesia sekarang ini, seperti internet, radio, satelit, sangat terpengaruh oleh penelitian-penelitian yang ada di negara-negara Eropa dan Amerika yang merupakan negara industri. Ketika masa revolusi industri sekitar tahun 1800-an, negara-negara barat banyak yang menciptakan dan mengembangkan inovasi revolusioner di bidang transportasi, teknologi, dan industri yang mengubah dunia sampai saat ini, tak terkecuali Indonesia. Dunia sekarang sudah memasuki era revolusi industri 4.0, di mana perkembangan teknologi informasi tumbuh sangat pesat yang didukung oleh perkembangan teknologi artificial intelligence, robotika, machine learning, virtual reality, dan masih banyak yang lainnya. Hal tersebut menumbuhkan kesadaran bagi pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan pentingnya mencetak sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing global, dan mempunyai kompetensi yang sesuai dengan zaman untuk menyongsong Indonesia emas. Salah satu cara adalah dengan mencetak lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, berdaya saing global, dan memiliki skill dan kompetensi yang relevan dengan tuntutan zaman. Akhirnya dibuatlah inovasi program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka oleh Kemdikbudristek untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Namun, melihat pesatnya perkembangan teknologi informasi di dunia saat ini, khususnya Indonesia, tidak diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana IT yang memadai di Indonesia. Masih banyak daerah-daerah terpencil di Indonesia yang tidak memiliki akses internet, bahkan listrik sekalipun. Hal ini tentunya menimbulkan keprihatinan mengingat di era sekarang ini, internet dan komunikasi yang cepat dan instan sudah menjadi kebutuhan dasar sehari-hari, layaknya makanan dan minuman. Ditambah lagi, ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat masih cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan sarana prasarana publik dan kualitas hidup masyarakat agar pemerataan akses teknologi dan informasi dapat segera tercapai untuk seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, infrastruktural akses. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pesatnya perkembangan teknologi informasi di dunia saat ini, khususnya Indonesia, tidak diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai di Indonesia.
Masih banyak daerah-daerah terpencil di Indonesia yang tidak mempunyai akses internet, bahkan tidak memiliki akses listrik sekalipun. Hal ini tentu menimbulkan keprihatinan bagi kita. Mengingat di era sekarang ini, internet dan komunikasi yang cepat dan instan sudah menjadi kebutuhan dasar sehari-hari, layaknya makan dan minum. Namun, pemerintah sudah memikirkan hal ini dan berupaya untuk mendorong pemerataan akses teknologi informasi ke seluruh lapisan masyarakat secara bertahap. Ya, saya akan melanjutkan pembahasan terkait kampus Merdeka ini, yakni akses and diffusion kampus Merdeka. Pertama, apakah pihak kampus Merdeka melakukan sosialisasi kepada mahasiswa atau juga umum? Tentunya pihak kampus Merdeka telah melakukan sosialisasi kepada mahasiswa mengenai program, kemudian jadwal pendaftaran, beserta tata caranya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kampus Merdeka ini. Dan tentunya sosialisasi ini dilakukan dalam acara webinar sosialisasi kampus Merdeka yang pembicaranya adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek Nizam, dan beberapa program yang tersedia di kampus Merdeka ialah kuliah 3 semester, pertukaran mahasiswa Merdeka, jaminan 20 SKS, biaya hidup, dan beasiswa dari LPDP. Kemudian menempatkan mahasiswa sebagai mitra guru di SD dan SMP. Nah, kemudian selanjutnya, apakah mahasiswa mengetahui adanya kampus Merdeka ini? Tentunya dengan adanya sosialisasi tersebut yang tadi diselenggarakan dalam acara webinar sosialisasi kampus Merdeka, tidak sedikit mahasiswa yang mengetahui mengenai kampus Merdeka ini, sehingga responnya pun sangat baik melihat dari meningkatnya mahasiswa yang mendaftar kampus Merdeka di tahun ini daripada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kebijakan kampus Merdeka ini mendapat respon yang baik bukan hanya dalam negeri, tapi juga di luar negeri memberikan respon yang baik dengan tertarik pada konsep yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, itu mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Mediani Latifatul Azizah. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu Analysis of the User. Syarat dan ketentuan yang ditetapkan untuk pengguna website kampus Merdeka ini merupakan bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian antara pengguna dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Syarat dan ketentuan ini mengatur tentang pemakaian layanan kampus Merdeka. Pengguna disarankan untuk membaca dengan seksama karena dapat berdampak kepada hak dan kewajiban pengguna di bawah hukum. Dengan pengguna mengunjungi, mendaftar, dan atau menggunakan kampus Merdeka, pengguna mengakui dan menyetujui bahwa pengguna telah membaca dengan teliti, memahami, dan menerima seluruh syarat dan ketentuan tanpa terkecuali. Apabila pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian, atau seluruh isi syarat dan ketentuan, pengguna tidak diperkenankan untuk mengakses lebih lanjut dan dipersilahkan untuk meninggalkan kampus Merdeka. Kampus Merdeka merupakan sarana yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Melalui kampus Merdeka, perguruan tinggi dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal. Kampus Merdeka meliputi 4 kebijakan utama, yaitu kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar 1 semester di luar program studi, serta 2 semester di luar kampus tetapi tetap di dalam prodi yang sama. Kampus Merdeka memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu terhadap dugaan indikasi penyalahgunaan dan atau pelanggaran aturan di kampus Merdeka, mulai dari melakukan moderasi, menghentikan layanan, dan menutup akun tanpa pemberitahuan atau informasi kepada pemilik akun tersebut. Adapun pengguna
dapat menjalankan website Kampus Merdeka sebagai berikut. Yang ke-1, pengguna situs Kampus Merdeka wajib mengisi akun data pribadi dengan lengkap dan jujur. Yang kedua, pengguna situs Kampus Merdeka wajib mengisi nama dan email dengan benar dan melakukan verifikasi. Yang ketiga, pengguna situs Kampus Merdeka harus bertanggung jawab atas keamanan akun pribadinya, termasuk penggunaan email dan password. Yang keempat, setiap pengguna situs Kampus Merdeka hanya diperbolehkan memiliki satu akun aktif dan khusus untuk mahasiswa dan dosen wajib terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Yang kelima, pengguna situs Kampus Merdeka dapat mengisi data pribadi mereka untuk kepentingan program di Kampus Merdeka. Yang keenam, penggunaan layanan atau fitur apapun yang disediakan oleh Kampus Merdeka menunjukkan bahwa pengguna sudah mengerti dan menyetujui semua aturan yang diberlakukan oleh Kampus Merdeka. Yang ketujuh, pengguna situs Kampus Merdeka dilarang keras untuk mengisi dan atau menyebarkan konten maupun berkomunikasi dengan unsur sara, penghinaan atau pencemaran nama baik, diskriminasi, pornografi, menyudutkan pihak lain, dan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Yang kedelapan, pengguna situs Kampus Merdeka tidak diperkenankan menggunakan situs ini untuk melanggar peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundangan di negara Republik Indonesia dan atau di negara lain. Yang kesembilan, pengguna situs Kampus Merdeka bertanggung jawab atas semua informasi yang diberikan ataupun dimasukkan ke dalam situs Kampus Merdeka, dan Kampus Merdeka bertanggung jawab atas privasi informasi yang dimasukkan oleh pengguna. Yang ke-10, pihak Kampus Merdeka berhak untuk menyesuaikan dan menghapus informasi pengguna, bahkan menonaktifkan akun pengguna yang melanggar aturan situs ini jika dianggap perlu. Yang ke-11, pengguna situs Kampus Merdeka berkewajiban untuk menghormati hak-hak pengguna lain dengan tidak memberikan informasi pribadi kepada pihak lain tanpa izin dari pihak yang bersangkutan. Yang ke-12, pengguna situs Kampus Merdeka tidak diperbolehkan untuk mengirim spam email ke setiap bagian dari situs Kampus Merdeka. Yang ke-13, Kampus Merdeka memiliki hak untuk memblokir akun yang melanggar aturan atau peraturan situs Kampus Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Ismail ingin memaparkan materi selanjutnya mengenai analysis of the services. Dalam proses suatu pembelajaran tentu tidak hanya melibatkan tentang kemampuan berpikir semata. Akan tetapi proses pembelajaran juga perlu membutuhkan dua kemampuan lain, yakni kemampuan sikap batin dan aktivitas raga. Ketiga variabel inilah oleh Benjamin S. Bloom disebut sebagai kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang bahkan sampai detik ini menjadi wilayah garapan di dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, seharusnya tujuan pembelajaran tidak harus berorientasi pada penguasaan materi saja, akan tetapi harus memberikan value yang lain, seperti pengalaman jangka panjang yang berupa keterampilan dan internalisasi tata nilai, sehingga diharapkan ke depannya hasil dari suatu pembelajaran menjadi satu kesatuan utuh dan bermakna serta dan dapat didayagunakan peserta didik di kemudian hari. Proses pembelajaran dengan demikian haruslah dilaksanakan dengan memperhatikan segenap potensi yang dimiliki peserta didik. Beberapa program yang ditawarkan Kampus Merdeka diantaranya melakukan magang kerja di industri atau tempat kerja lainnya, serta melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa-desa, ataupun mengajar di satuan pendidikan, dan juga mengikuti pertukaran mahasiswa, serta melakukan penelitian dan lain-lain. Selanjutnya, Kampus Merdeka dan tuntutan kompetensi guru di era revolusi industri. Hal yang paling menjadi alasan penting gagasan Kampus Merdeka adalah mengenai kecemasan dan juga keresahan terhadap banyaknya ketidakharmonisan atau keterpisahan antara proses pembelajaran dengan dunia nyata. Pembelajaran yang dilaksanakan seringkali tidak membawa realitas faktual,
yang sedang hangat menjadi perbincangan. Dampaknya terasa ada sekat pemisah antara dunia perkuliahan dengan dunia nyata. Meminjam istilah dari Masdar Hilmi, pendidikan dan dunia nyata seolah menjadi dua entitas mandiri yang saling terpisah satu sama lain. Padahal dalam kenyataan di antara keduanya terdapat kesaling tautan yang sulit dipisahkan. Pendidikan menyediakan human resource untuk industri, sedangkan industri menyediakan capital research untuk pendidikan. Kampus Merdeka juga memberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk mengasah jiwa kepemimpinan serta karakter untuk pengalaman belajar. Beberapa layanan yang diberikan oleh Kampus Merdeka di antara lain yakni program Kampus Mengajar. Program ini diharapkan akan menjadi awal peningkatan efektivitas proses pembelajaran dalam kondisi darurat pandemi COVID-19. Melalui program Kampus Belajar, mahasiswa memiliki kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam membantu kegiatan belajar, membantu adaptasi teknologi, serta membantu administrasi pada sekolah yang menjadi tempat penugasan. Proses belajar mengajar yang terlaksana selama Kampus Mengajar melibatkan seluruh mahasiswa yang berkolaborasi dengan guru-guru setempat. Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh bahwa proses belajar mengajar selama kegiatan Kampus Mengajar berlangsung dengan pembelajaran secara tatap muka, secara kunjungan atau home visit, serta pembelajaran daring atau online. Yang pertama ada pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka dilakukan pada situasi COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Peserta didik datang dan melakukan pembelajaran di sekolah dengan peserta didik maksimal berjumlah 15 orang setiap harinya. Pembelajaran secara luring diperuntukkan untuk memaksimalkan transformasi pengetahuan kepada peserta didik serta pendidikan karakter pada anak dan membentuk profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Yang kedua ada pembelajaran dengan home visit. Pembelajaran dengan home visit, pelaksanaan home visit ini dilakukan dengan membentuk suatu kelompok kecil yang terdiri dari satu mahasiswa sebagai guru dan 4-5 peserta didik yang berlangsung di rumah kediaman peserta didik. Pelaksanaan pendekatannya disesuaikan dengan karakter serta kesukaan anak ataupun individual system. Pengajaran diberikan secara bertahap sesuai dengan tahapan kompetensi siswa demi meningkatkan minat baca dan belajar peserta didik dan juga meningkatkan pembiasaan baik peserta didik. Yang ketiga ada pembelajaran daring. Pelaksanaan pembelajaran daring berlangsung disebabkan tingginya kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelusuran, didapati bahwa mahasiswa kampus mengajar membagi tanggung jawab pada setiap kelas untuk memfokuskan pada kelas tersebut. Pembelajaran daring dilakukan dengan media pembelajaran daring yang terdiri dari berbagai digital platform. Tidak hanya WhatsApp Group, akan tetapi mengandalkan juga media sosial lainnya, serta aplikasi seperti YouTube, Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain sebagainya. Hal tersebut bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan menjadi literatur sistem informasi utama. Akhirnya telah sampai pada penghujung materi yang akan kami sampaikan mengenai tentang kesimpulan dari analisis website Kampus Merdeka. Website Kampus Merdeka itu sendiri adalah sebagai portal ataupun sistem informasi publik yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat luas. Nah, dalam hal ini, masyarakat luas itu sendiri adalah kita sebagai mahasiswa ataupun mahasiswinya yang dapat mengakses seluruh layanan yang berada di website Kampus Merdeka tersebut. Kampus Merdeka itu sendiri adalah bagian dari kebijakan Kemendikbud mengenai tentang slogan mereka yaitu Merdeka Belajar, yang dimana memberikan kesempatan bagi mahasiswa ataupun mahasiswinya untuk terus mengasah kemampuan sesuai dengan minat ataupun bakat dengan
terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir di masa yang akan mendatang. Lalu kebijakan Merdeka Belajar ini dari Kampus Merdeka sesuai peraturan Kemendikbud nomor 3 tahun 2020 yang dimana memberikan hak kepada mahasiswinya sebanyak 3 semester untuk belajar di luar program studinya. Adapun melalui program ini terbuka kesempatan bagi kita semua untuk memperkaya ataupun bahkan meningkatkan wawasan serta kompetensinya nyata sesuai dengan passion yang diminati dan cita-citanya yang diinginkan. Lalu website Kampus Merdeka ini adalah salah satu contoh produk dari e-governance yang sangat baik karena e-gov ini sangat bermanfaat untuk kemajuan transformasi pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini masih menempati peringkat 55 daripada 75 negara mengenai hal pendidikan ini. Yang dimana hal ini naik hanya 1 peringkat saja di tahun kemarin. Dengan adanya program Merdeka Belajar ini, diharapkan selain untuk meningkatkan peringkat pendidikan Indonesia di kancah internasional ataupun di tingkat dunia, diharapkan juga agar kedepannya bisa mencetak lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, yang berdaya saing global, dan memiliki kompetensi yang relevan dengan zaman. Sekian yang dapat kelompok 3 sampaikan mengenai Kampus Merdeka. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.